Jadi ini mahasiswa sangat muda lah. Pokoknya sampean itu S1, S2, S3 nggak ada libur ya? Libur 6 bulan. bentar. Ya. Jadi S1, S2 break bentar. Kalau S2, S3 sama sekali enggak. Sama ada libur. libur. Oke. Ini kan langsung. ini kan Oke, ini setelah perjuangan cukup lama akhirnya bisa setting sendiri, kamera setting sendiri. Aduh, ternyata nggak mudah jadi YouTuber itu. Iya. Butuh asisten. Iya, udah sih, butuh cuma asisten. libur gini, aduh. Kalau YouTuber itu nggak punya libur. Ya kan, nih YouTuber tidak profesional, Pak. Oh iya. Ini sahabat saya waktu di Jepang. Berapa tahun yang lalu kita ketemu? 2 tahun. Terakhir. Saya 2009 saya sempat kesana. Ya, 2019 ya. Terakhir. Pertama ketemu 2005. 15. Jadi ini waktu saya S3 setahun ketemu Pak Doni ini lagi exchange S2. Iya, siap. Berapa bulan? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Program pertama katanya. Berkunci percobaan. Iya. Tapi setelah itu saya masih ingat pas pamitan saya balik lagi ke sini gitu. Iya. Ya kan? Iya. Balik lagi tahun 2016. 16. Soalnya saat pamitan itu oleh Profesor Sensei udah dikasih tahu kalau hasil seleksi beasiswa S3 ada itu saya ada di urutan 2. Jadi udah optimis bakal dibiayai. Berarti di situ mah S2-nya ngapain? 6 bulan itu sudah pasti lulus berarti kalau gitu. Kalau 6 bulan yang di di Kumamoto memang ya sebenarnya cari pengalaman aja. Di sana numpang riset betul-betul. Karena saya nggak ngelakuin risetnya profesor, tapi bawa riset sendiri, ya numpang pakai komputernya kan. Oke. Sejak 6 bulan di Jepang sampai lulus S2 berapa bulan itu? Saya pulang dari Jepang kan bulan Maret ya. Nah, posisinya saat itu pas pulang dari Indonesia ke Indonesia maksudnya, sampai pas di Soekarno Hatta, saya buka HP, dapat pengumuman diterima. Jadi saya daftarnya pas masih exchange itu. Diterima di Jepangnya S3, Iya. tapi untuk periode September kan? Oktober betul. Oktober ya, 2016. Oke. Berarti ada 6 bulan ya? Dari 6 bulan itu saya nyelesain S2 saya di Telkom. Oke. Ya. Jadi kita cuma gap 1 tahun sebenarnya ya. Betul. Ya kan? Saya kan balik lagi ke sini itu. Ya, oke. Jadi ini mahasiswa sangat muda lah. Pokoknya sampean itu S1, S2, S3 nggak ada libur ya? Libur 6 bulan. Bentar. Ya, jadi S1, S2 break bentar. Kalau S2, S3 sama sekali enggak. Sama libur. Oke. Ini kan generasi yang muda. Jepang gitu. Generasi orang kayak orang Jepang gitu. S1, S2, S3 hajar langsung. Kalau saya itu karena orang profesional lah gitu. Jadi ada aturan mainnya. S1 mau S2 harus 2 tahun, S2 mau S3 harus 2 tahun. Jadi makanya agak tua dikit, Pak. Iya, tua dikit ya. Saya itu cepat terkenal di sana karena bawa anak 4 kan waktu itu. Jadi kelihatan paling tua, padahal nggak paling tua. Terus dan saya memang kan paling cair ya di antara orang tua itu loh. Nggak tersinggung itu nanti yang itu dapat orang tua. Mas saya bareng teman-teman seangkatan saya lah. Oh iya, seangkatan beda banget ya angkatannya Pak Ate. Iya, itu kayak 2 generasi berbeda lah. Generasi saya lah generasi yang template-nya kayak saya. Dia S1 kerja dulu, S2 kerja dulu, hampir semuanya kayak gitu template-nya ya. Jadi ketika S3 itu saya usia 33, Bapak usia 30 udah lunas kan? Sudah lunas. Ya, seumuran sampean ini saya berangkat ke Jepang. 33 kan? Saya 34 sih dulu, 34 sih. Gitu. Ya, tapi sekarang udah kayak gini. Ya. Sekarang udah kayak gini ya, rata-rata.
Soalnya memang sekarang untuk jadi terutama ya yang lanjut S3 kan rata-rata dosen, peneliti itu ya. Rata-rata yang dibutuhkan memang yang sudah S3. Apalagi kampus-kampus yang sudah besar gitu, nerimanya maunya ya lulusan S3, udah nggak terima S2 lagi. BRIN bikin lowongan khusus S3 lah. Betul. Untuk manajemen talenta gitu-gitu lah. Jadi sudah kayak di Jepang lah ya. Hampir lah. Oke, tapi ada plus minusnya sih gitu. Maksudnya, jadi kalau yang generasi saya itu berangkat ke Jepang udah punya rumah. Kalau generasi pengangguran. Generasi yang pokoknya kerja nomor nantilah, yang penting sekolah dulu. Betul. Nah, jadi ada generasi yang kerja dulu baru sekolah, itu saya. Doni ini generasi sekolah kerja nomor berikutnya, yang penting sekolah dulu. Betul. Nah, itu ada kelebihan kekurangan itu. Kelebihannya dulu. Kelebihannya ya nggak perlu break lagi. Ketika kita udah fokus kerja ya tinggal kerja aja terus kan. Kita kok nggak perlu kuliah lagi setelahnya. Kalau Pak Ate mungkin ya dulu sempat jadi peneliti, ya mau nggak mau harus S3. Iya. Padahal saat itu katakanlah masih S2 gitu ya. Ya. Jadi kalau kelebihannya kalau kayak generasi langsung itu ya cepat dapat pengalaman luar negerinya cepat itu. Betul. Saya itu terlambat, walaupun dulu pernah ke Eropa sekali, tapi jalan-jalan nggak jelas itu. Ya menurut saya kalau jalan-jalan ikut conference itu kan ya gitulah gitu. Dan lebih enak memang ketika muda kita ke luar negeri. Kalau udah tua kan yang dipikir udah banyak Pak. Keluarga nanti gimana, sekolahnya. Tapi gini loh, saya ngelihat walaupun saya terlambat tapi nggak terlalu terlambat. Karena anak saya waktu ke Jepang itu ikut dan dia ikut merasakan. Jadi kalau kayak Pak Doni kan anak lahir tapi dia nggak ngerasain Jepang itu. Betul. Itu ada kelebihan kekurangannya. Jadi saya memang sekolah itu untuk anak Pak. Apa sih? Ya pokoknya ada plus minusnya lah ya. Yeah. Kan saya juga nggak tahu waktu itu generasi kayak sampean itu kan nggak ada. Iya, zamannya Pak Ate memang belum ada. Tahun di atas juga generasinya Pak Budi, Pak Fuad itu juga belum. Oh, Pak Budi, Fuad itu kan seangkatan sama saya. Budi itu 97 Pak Budi itu. Budi 97. Fuad itu 2000. Ya lebih tua 2 atau 3 tahun lah. Di bawah siapa? Di atas saya. Ya pokoknya kan belum ada generasi. Jadi generasi saya itu memang generasi yang kerja, sekolah. Kalau sampai itu sekolah, kerja, sekolah. Dan sekarang di bawah kita masih ada yang kerja 28, udah S3 gitu. Iya. Di bawah saya banyak ya, Irwansyah, Iza, Azza, itu kan muda-muda semua. Itu tuh di bawah 30 udah S3. Under 20. Doktoral under 30. Saya tuh doktoral under 40 aja udah heboh itu. Ya. Oke. Dulu orang anggap itu memang ada sedikit ini ya, kesalahpahaman. Ngiranya kalau dokter udah S3 itu nanti gelarnya profesor. Ya. Ternyata bukan. Bukan. Saya juga baru tahu mungkin pas ya udah mulai kuliah gitu. Oh, ternyata dokter itu gelar akademik, kalau profesor itu gelar fungsional. Fungsional. Tapi ini lecture ya, Doni dosen ini. Dosen. Officially sudah dosen. Kalau sekarang masih belum pegawai tetap, calon pegawai. Calon, tapi kan ya almost lah ya. Ya ini kelebihannya kalau saya tuh pulang-pulang tuh udah nggak nganggur. Ya, betul. Kalau Pak Doni ini pulang nyari-nyari kerjaan ya dapet, bukan perkara yang sulit sih sebenarnya. Kalau udah dokter tuh ya pasti dapet lah gitu. Tinggal milih malah. Ini pilihannya Jepang sendiri gitu kan, kayak Irwansyah kan masuk ke Jepang lagi. Kalau saya memang pilihan utama saat itu pulang dulu. Kalau Irwansyah kan masih bisa Jepang, bisa pulang. Gitu. Tapi pengen ke Jepang kan? Ada opsi ke Jepang juga enggak? Opsi ke Jepang kalau udah dosen kan tinggal postdoc aja. Iya. Enggak waktu lulus memang kepikiran? Ada sempat kepikiran ke Jepang, tetapi setelah dipikir-pikir ya berhubung sama keluarga juga ya mending pulang dulu lah. Nanti mungkin kalau ada rezeki lagi mungkin postdoc atau istri mungkin lanjut kuliah. Coba aja mau postdoc kan. Awal-awal tuh saya semangat postdoc habis itu
Susah Pak, susah. Hah? Berat nggak postdoc? Wah, enggak. Saya jujur ya sudah. Apalagi kan sebenarnya S2, S3 saya kan karakternya kayak karakter postdoc. Postdoc itu yang di Jepang itu, yang di Indonesia itu. Itu selesai riset, saya riset lagi untuk misalnya di Jepang, yang di Indonesia itu. Jadi dosen saya bilang ini postdoc aja lah, kamu pura-pura postdoc gitu. Materinya itu melanjutin gitu. Digaji postdoc lah. Kan cuma gajinya miskin. Kalau coba malah kita yang bayar kuliah ya. Iya, kalau kuliah sih gratis sih, cuma nggak inilah apa namanya, capek aja sih capek. Tapi memang kalau terutama ya kalau kita bisa dapat beasiswa itu enak aja kita lanjut kuliah. Beda ceritanya kalau memang ya masih harus cari duit lagi untuk lanjut S3 itu. Saya mikir lagi pasti saat itu. Kalau langsung dapat postdoc oke lah gitu. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik dari Pak Doni ini ya selain S3 udah di bawah 30 tahun, cinlok ini. Cinlok gitu. Jadi di Kumamoto ada 2 orang kan, cinlok kan? Enggak, 3. Oh, 3. 3 pasangan itu ketemu waktu kuliah. Enggak, bukan saya itu, yang lain. Lo enggak kan sampean dong 1. Enggak, saya enggak 3 juga. Hah? Enggak 3 lah. Enggak kan ada 3 orang pasangan yang ketemunya tuh lebih. Siapa aja? Ada lebih sebenarnya. Doni Konita, Sigit, Yukiko, Rian, Azza. Iya. Terus yang jadi alhamdulillah cuma 3, yang nggak jadi banyak. Tahu ada yang beberapa mungkin tahu. Iya tahu tapi nggak usah dibahas. Jadi intinya nih untuk yang memang cita-citanya sekolah, punya komitmen, punya fokus, sambil jodoh sambil jalan, itu ketemu juga. Iya betul. Itu terus ini harus sampaikan nih kan. Iya. Karena kalau saya tuh enggak, saya kerja cari jodoh baru cari sekolah. Kalau bapak itu sekolah cari jodoh sambil sekolah. Betul. Itu ada. Iya. Dan 3 pasangan menurut saya di periode saya 3 tahun di sana tuh banyak. Iya betul. Gitu. Saya kaget gitu loh. Jadi saya kemarin ada memotivasi keponakan saya, adik. Kenapa nggak sekolah kan dia pinter gitu. Wah nanti mau nikah dulu disusuli nikah. Nah, ini mau saya cari jawaban. Saya itu punya 3 orang ya gitu-gitu lah. Iya. Padahal di luar negeri istilahnya opsinya nggak banyak. Iya nggak banyak ya opsinya. Tapi opsi memang banyak bapak. Istilahnya kalau kita udah di luar negeri mungkin kita tuh memang ketemu orang yang memang pemikirannya sama mirip gitu ya. Jadi istilahnya cepat nyambung. Nyambung. Jadi pemikiran orang-orang yang sekolah juga. Betul. Ya itu banyak kok banyak banget sih orang yang ketemu di jodoh di sana karena sefrekuensi lah kalau bahasa. Iya betul. Ini nyikat adik kelas ya. Enggak lah. Adik kelas Pak Ade ya. Atau adik kelasnya apa? Enggak lah dia Jepang. Tapi dia kan aktivitas di air juga itu. Dia kan pengairan ya, perikanan ya? Bukan. Biologi. Yang perikanan yang ini ya, teman-temannya kayak Dita Meta. Tapi risetnya kan tentang air juga dia. Ada. Kebetulan di Gisida sih ya. Kalau mungkin di UB-nya nggak terlalu seperti itu. Tapi kalau di labnya Gisida Sensei, sepertinya memang ada hubungannya sama ikan-ikan. Iya. Itu satu fakulti sama saya sih. Ini cuma di water tapi bukan mengembangkan. Kalau saya kan water resources tapi bisa ke biologi, bisa gini kehidupan lah. Saya itu orang humanis Pak. Humanis. Jadi saya nggak teknik banget, saya itu humanis. Oke, jadi setelah lulus langsung kerja dong. Nyari-nyari dulu atau sudah hunting dulu? Sebenarnya sebelum lulus sudah mulai hunting sebenarnya. Cuma pas itu nggak dapat yang pas saja. Akhirnya setelah lulus kebetulan ada lowongan dari kampus saya pas S1 S2 dan kebetulan yang S3 kan diutamakan. Jadi saya termasuk enak gitu masuknya. Jadi tesnya cuma wawancara sekali. Kalau rekan-rekan saya saat itu yang masih S2
mereka itu harus tes psikotes segala macam. Tapi kalau saya enggak. Nah ini harus kasih tahu kalau S3 itu tesnya lebih sederhana. Gitu. Betul. Tapi kurang ajar juga sih kalau udah S3 disuruh psikotes. Iya. Untuk lempar aja itu menurut saya tuh. Istilahnya ya kan kita udah ngerasain capek sekolah. Ya. Berarti perjuangannya lebih panjang. Ya. Capek loh S3 itu. S3. Saya nggak mau ngulang itu sumpah. Sumpah tuh capek banget itu. Diri kita udah miliknya lab lah kalau S3 memang. Saya kalau suruh ngulang nggak mau saya. Kalau S1 S2 kan istilahnya belajar dari dosen itu ya. Kalau S3 memang tuh waktu dibeli. Waktu itu dibeli sama sensei. Iya, kamu saya serahkan hidup kamu dan sama ya seperti kata Profesor Kisida juga, you are belong to your lab, you are belong to your professor. Gitu ya? Betul. Ya memang kita itu udah milik lab dan milik profesor. Wah. Udah bukan milik keluarga lagi kalau di sana. Jadi waktu saya kenalan tuh sama sensei, pertama opening gitu saya hama dosan gini ini saya profesional ya gitu. Dia mantok gitu. Begitu I am here with 4 children. Jadi kagetnya udah motoran. Kirain masih muda gitu kan. Karena kalau orang Jepang memang rata-rata S2 S3 masih muda-muda. Masih muda-muda. Ya seumuran sampean itu. Iya. Angkatan saya kan yang S3 dari Jepang seumuran sampean kecuali dari Bangladesh. Bangladesh. Saya ya. Tua-tua juga. Tua-tua Bangladesh Timur Tengah. Selevel kita. Iya. Dia kebetulan banyak ya orang Bangladesh, Afgan, mana lagi yang waktu kita tuh ada program Afgan. Iya. Kerjasama. Terus yang kedua, Bangladesh tuh struggle itu nggak pakai beasiswa itu. Oh. Di lab saya nggak pakai itu. Saya masih ingat ada satu ya brother Bangladesh yang memang malah ini ngajuin tinggal di dormitory Jepang. Itu kan cuma 10.000 yen per bulannya. Murah dibandingin kalau kontrakan kan apartemen ya 20.000 ke atas kan pastinya. Ada. Orang Bangladesh kita akun orang Bangladesh tuh lebih struggle lah. Iya. Dari Indonesia tuh struggle tapi menurut saya tuh gini orang Indonesia itu struggle tapi nurut. Kalau orang agak keras-keras itu struggle tapi agak bandel gitu. Jadi saya bilang, ini dia ngomong, kita tuh suka kalau sama orang Indonesia tuh karena kamu tuh work hard, kerja keras, work hacker sama satu lagi tuh, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya nurut, tapi kalau saya nanya si Adit itu seperti nurut maksudnya gitu. Iya memang nggak banyak protes. Makanya kalau di kampus kita kan ada beasiswa khusus buat orang Indonesia juga. Ada. Terus saya juga dengar dari profesor lain juga mereka prefer ini orang Indonesia karena memang karakternya Indonesia seperti itu. Baik. Ya. Work hard dan nurut itu. Nurut. Kalau disuruh ngampus, nge-lab ya nge-lab gitu ya. Suruh lompat sumur. Ngempaati aja. Memang gitu. Kelebihan orang Indonesia itu work hard lah. Sebenarnya kalau saya jujur ya nomor 1 masih Malaysia sih. Malaysia tuh karena Inggrisnya juga bagus. Bagus ya kata-kata. Jadi kalau kita tuh masih pemanasan lah gitu. Kalau di tempat kita kebanyakan Malaysia malah S1, S2. Iya. Caranya S3. Jadi artinya kalau orang Malaysia tuh sedikit lebih totalitasnya mungkin. Bahasa Jepang mereka bagus-bagus kan? Iya, jadi mereka tuh well prepare lah. Iya. Jadi kalau kita menang kerja keras, kalau mereka tuh kerja keras ya plus well prepare lah. Kita nggak bisa bahasa Jepang ya, hajar aja. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, andalkan Fikri. ya kita harus akuin kan orang teman-teman Malaysia tuh sedikit lebih well prepare lah. Iya betul. Ya kita harus sungkem lah sama mereka kan. Kita banyak bantu mereka banyak bantu mereka. Memang kalau kayaknya ya kalau kita ngelihat di Indonesia gitu, netizen Indonesia sama Malaysia jontok-jontokan gitu ya. Begitu sama-sama di luar negeri akur sekali. Sekali malah masakan selera masakannya sama. Masakannya sama. Bahkan istilahnya kalau community suka digabung lah ya. Iya. Oh ada tugas piket, bersih-bersih masjid itu Indonesia with Malaysia. Dikiranya kita satu negara. Kalau ini juga apa namanya?
kemarin ya pas sholat Id itu kan kadang-kadang dibagi biar nggak terlalu banyak. Indonesia juga pasti sama Malaysia. Nanti Bangladesh sama Pakistan. Ya. Nih beliau ketua PPI nih, ketua pelajar Persatuan Pelajar Indonesia, dan saya dibeliin baju itu. Dibeliin atau saya bayar ya? Mana itu? Bukan saya yang ngasih senior itu. Ya jaket merah. Oh iya, bayar sampai ya lupa saya. Iya. Itu kan semua bayar. Oh. Tapi yang paling saya tertarik di Jepang itu salah satunya di antara pelajar itu ya senasib seperjuangan itu loh betsu-betsunya tuh loh. Mau makan betsu bagus banget sih. Jadi kita tuh nggak ada cerita traktir mentraktir tuh nggak pernah. Kalau bayar makan bareng-bareng bayar. Padahal saya tuh punya will karena kan saya udah kerja ya. Saya tuh pernah traktir itu Sigit sama Yukiko itu officially saya traktir itu karena baru pulang waktu itu ngajak jalan saya sama istri saya. Yukiko sama Sigit tuh kayak minta sungkem gitu loh. Saya kan termasuk keluarga yang dekat dengan anak-anak muda kan. Saya istri saya sama Pak Alvin namanya ibu ya. Dan rumahnya juga dekat. Kalau dikunjungi enak. Gitu. Saya dikunjungin waktu itu. Yaudah kita makan di luar. Saya bayarin. Habis itu mereka berdua itu di pintu terus sungkem gitu sama hormat gitu. Biasanya kalau dibayarin kan gitu. Kalau mereka berdua udah Jepang banget gitu ya. Ya udah Jepang banget. Nggak kayak kita ya. Sampai lulus nggak ada Jepang-Jepang. Saya sempet lah so-soan beda sama so-soan healthy food itu. Oke, sekarang berkarir sebagai dosen di Universitas Telkom nih. Nggak nyangka juga hanya tetanggaan kita kan. Ya nggak, berapa jam tadi? 1 jam. 1 jam. Kalau nggak macet lebih cepat. Ya, sekarang udah mulai macet sih ya. Iya. Nah, liburan kebetulan. Nanti saya balas kunjungan saya. Oh, siap. Itu, tapi saya sama istri. Iya. Membuktikan kalau masih bersama. Ini nggak ada istrinya mana? Belum ada bukti juga ya. Bapaknya masih bersama. Si Konita bilang ya buktikan kalau masih bersama. Tapi kan saya biasa guyon dari dulu. Iya, dari dulu. Apa namanya emang rame kan saya tuh orangnya. Rame. Jadi dosen, jurusan apa Pak? Teknik telekomunikasi. Iya. Ahli apa sebenarnya? 4G itu ya? Iya, kalau saya bidangnya transmisi ya, bidang keahlian yang lebih spesifik. Di Teliu, namanya kan Teliu singkatannya. Itu sendiri ada beberapa sebenarnya bidang keahliannya teknik telekomunikasi itu. Ada yang pengolahan sinyal informasi, ada networking juga, dan saya yang transmisi ada 3. Nah, saya masuknya yang transmisi. Transmisi itu apa tuh? Semacam apa? Ya, transmisi intinya bagaimana ngirim bit sinyal sih ya. Yang namanya data itu kalau udah masuk di transmisi itu bentuknya sudah bit 1010 itu ya. Nah, kalau di dalam apa namanya HP katakanlah atau ya apapun lah yang buat ngirim itu bit itu di representasikan dalam sinyal. Jadi sinyal naik turun gitu. Okay. Nah, bagaimana mengirimkan itu dari transmitter ke receiver? Itu intinya ke arah situ. Perpindahan antar data itu. Ya. Utamanya kalau saya, transmisi itu dibagi lagi, Pak. Dibagi lagi, ada yang bidangnya ke satelit, ada yang bidangnya ke wireless secara umum seperti saya, ada juga yang ke fiber optik. Nah, saya yang wireless. Waduh, banyak loh. Makanya itu rumit, lebih sih maksud. Makanya telekomunikasi itu kalau dulu bahkan sekarang ya di beberapa kampus itu kan dia masih masuk peminatan teknik elektro. Iya. Sebenarnya itu udah nggak cukup. Harusnya memang berdiri sendiri. Yang sudah mulai itu ITS. ITS mulai tahun depan gitu udah memulai masuk mahasiswa itu jurusan langsung teknik telekomunikasi. S1. S1. Okay. Udah terpisah dengan teknik elektro udah. Kalau yang di Telkom S1-nya ada teknik telekomunikasi. Sudah ada. Kalau di Anakan Telkom Group S1 teknik telekomunikasi itu
sudah berdiri sendiri. Contohnya Universitas Telkom tempat saya, kemudian Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oh, ada Telkom. Institut Teknologi Dulu Telkom STM Surabaya. Dulu STM Telkom kan dulu tuh. Oh, enggak, dulu namanya STT Telkom Purwokerto mungkin ya, saya nggak terlalu tahu. Terus satu lagi di IT Telkom Jakarta. Jadi kampus anaknya Yayasan Pendidikan Telkom itu ada 5. Sudah banyak. Oh ya. Kalau yang tua sebenarnya baru Telkom University itu tua. Kalau yang IT Telkom Jakarta itu ganti nama aja dari Akatel kalau nggak salah. Kalau yang baru sekali yang IT Telkom Surabaya itu saya lupa, mungkin 5 tahun lah. Oke, jadi yang ada jurusan Telkom itu baru yang di Telkom. Dulu S1. awalnya, betul. Sekarang udah mulai kampus beberapa. Iya. ITB gimana katanya? Nah, belum tahu. Harusnya Pak Ate yang Kan lebih saya itu dari dulu itu kurang deket sama dunia elektro mesin. Jadi saya jujur aja nggak kuat saya. Otak saya nggak nyampe. Emang dari dulu. Jadi kan saya jurusan yang anti mainstream kan. Jurusan yang teknik geologi itu kan orang yang memang saya gelap lah sama elektro gitu. Mumet lah nggak kejangkau gitu. Mungkin ya. Tapi mungkin lebih tepatnya nggak klik aja. Lebih tepatnya nggak klik. Dari SMA saya. Jadi kalau misalkan ada praktikum elektro, ada praktikum apa tuh elektronika yang pakai solder, aduh udah stres saya. Tapi kalau sedikit alam, kimia. itu kenal saya ya kimia. Bapak pasti nggak suka kimia kan? Oh, suka. Nggak suka. Oh, tinggal nyambur. Tapi kan nggak sefrekuensi, nggak Iya, kena. iya. Biologi gitu kan cuman nggak terlalu. Urusan istri. Iya urusan ya semacam itulah. Saya hafalan jelek saya, jujur. Saya akui kalau suruh hafalan kayak biologi nggak bisa. Saya udah beda alam. Saya sebenarnya hafalan juga nggak kuat, cuma memang nggak klik aja, nggak klik gitu. Gitu. Saya semua kan bisa dipaksain sebenarnya, cuma ya karena mau nyaman aja. Gitu. Oke, ini ahli telekomunikasi. Saya baru tahu ada jurusan S1 Telkom itu. Ini menarik juga. Untuk S1 kelas S1 loh. Iya. Itu legend lah. Karena kayak tadi Bapak yang sudah gemuk gitu, udah waktunya dipisah gitu. Betul. Karena sekarang udah sebenarnya ya kalau seperti teknik elektro sendiri gitu ya, mahasiswa tuh sekarang udah nggak mungkin mempelajari semuanya. Makanya ada mata kuliah pilihan segala macam itu ya. Kalau mau semua dipelajari mungkin untuk S1 lulus 180 SKS mungkin ya. Kalau 145 nggak cukup. Nah, kalau makanya udah bener dari awal udah dipisah. Betul. Banyak Cuma yang jurusan yang ada jeleknya juga Pak. Kalau dipisah itu, terutama mungkin istilahnya banyak dunia kerja yang belum tahu jurusan-jurusan yang spesifik ini. Betul. Mereka mencantumkan katakanlah cuma teknik elektro, ya. Udah Telkom ke skip. Betul, memang. Kemudian misalnya kan ada sekarang elektro di bidang biomedis misalnya, kan ada yang seperti itu. Pak Alvin, Izat mungkin ya, mungkin Irwansyah juga seperti itu ya. Nah mereka belum tentu mahasiswanya ketika lulus gitu ya. Mungkin ada perusahaan sebenarnya ada kaitannya dengan biomedis, tapi perusahaan itu siapa tahu nggak tahu kalau ada namanya teknik biomedis. Taunya oh ini masuknya elektro lah, kita ambil teknik elektro dulu. Kalau yang nyeleksi itu orang masih nggak apa-apa Mbak. Jadi istilahnya orang kan bisa lihat oh teknik biomedis oke lah. Tapi kalau yang nyeleksi katakanlah mesin, ya otomatis sudah kecoret aja. Karena saya pengalaman seperti itu. Jadi ada lowongan di salah satu tempat riset lah ya di bidangnya antena. Ya, saya sebagai orang teknik telekomunikasi kan nyambung ya antena. Tapi yang tercantum syaratnya adalah teknik elektro. Otomatis saya yang teknik telekomunikasi ke skip. Ya seperti itu ya. Contoh apesnya seperti itu. Ya itu komunikasi problem yang harus diselesaikan juga. Betul. Sekarang saya kemarin termasuk salah satu sponsor juga jurusan air tanah. Jurusan sumber daya air. Untuk S1 itu legend. Betul. Legend karena menggabungkan orang sipil, orang geologi kayak saya sebenarnya itu baru buka kemarin. Saya masuk sebagai salah satu
sponsor atau apa tuh pihak luar yang ini oke lah, testimoni lah. Iya, testimoni. Apalagi sekarang tapi kan bahayanya nanti begitu lulus, biasanya kelompoknya di teknik sipil. Kalau ini teknik sumber daya air S1 ya. Kalau S2 oke lah. Soalnya sekarang kan udah ada ini Pak, Merdeka Belajar. Sebenarnya kalau menurut saya ya bagus ya. Kementerian itu menggalakkan Merdeka Belajar. Orang dari satu bidang ilmu bisa belajar bidang ilmu lain, itu bagus. Bahkan porsinya bisa sampai katakanlah 3 semester. Itu kan luar biasa banyak itu kan ya. Nah, yang perlu disinkronkan sebenarnya tinggal ke dunia kerjanya. Dunia kerja harus tahu